Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Irma di channel Irma Tri Austurina. Kali ini saya akan membagikan tutorial membuat sling backpack rajut berbentuk gitar seperti ini. Caranya mudah, hanya menggunakan tusuk tunggal saja atau tusuk SC. Untuk pemula, pembuatan tas seperti ini yang SC seperti ini cukup mudah diikuti. Jadi simak terus tutorialnya hingga selesai, jangan di skip ya. Ini bagian rajutan yang kita akan buat depan dan belakang. Saya jelaskan terlebih dahulu. Ini bagian depan dan belakang pembuatannya sama, yang membedakan hanya di bagian tali. Saya membuatnya SC bolak-balik dimulai dari bawah, lalu penambahan atau increase, lalu ini tanpa ada penambahan, dan ini pengurangan. Saya contohkan, ini saya akan membuat contoh 9 rantai karena di bagian rumus aslinya ada 31 rantai. Ini saya contohkan pembuatan kecilnya. Diawali dengan pembuatan dari back pump atau di bagian punggung rantai. Di bagian lubang kedua buat increase SC. Di bagian awal, lubang yang awal ini diisi 2 SC dalam satu lubang. Lalu lubang berikutnya hingga menyisakan satu lubang di bagian akhir, buat 1 SC dalam setiap lubang. Lalu di bagian SC terakhir ini diisi increase SC lagi atau 2 SC dalam satu lubang seperti ini. Lalu balik, lanjutkan seperti rumus. Seperti ini rumus polanya. Lalu kita akan mulai bagian pengurangan, yaitu decrease. Jadi 2 SC dikait jadi 1. Lanjut 1 SC di setiap lubang, sisakan 2 lubang di bagian akhir. Di lubang terakhir itu dibuat decrease lagi atau pengurangan. 2 SC kait jadi 1 seperti ini. Lalu lanjutkan seperti rumus. Ini rumus pengurangannya seperti ini ya. Lanjut sampai sini, lalu kita buat lagi di bagian atasnya ini seperti pembuatan bagian yang bawah. Ini ada rumusnya lagi, silahkan lanjutkan seperti bagian rumus polanya. Selanjutnya pembuatan tali, ini skip 9 lubang, lalu di bagian lubang berikutnya dibuat 14 SC bolak-balik hingga 26 baris. Lihat polanya, karena bagian depan dan belakang itu pola pembuatan talinya berbeda di barisnya. Lalu lanjut buat SC keliling di bagian pojok SC yang ini. Ini ambil 3 lubang di bagian ini. Jadi 3 lubang itu nanti dikait jadi 1 seperti ini. Dikait jadi 1 ya. Lalu lanjut SC 1 SC di setiap lubang, lanjutkan hingga selesai. Oh iya, ini di bagian alasnya, di bagian ini buat 1 increase di setiap pojoknya. Ini rumusnya, ini tali belakangnya. Kita lanjutkan untuk membuat bagian lubang suaranya seperti ini. Ini caranya sudah saya berikan rumus nanti di belakang. Setelah membuat bagian ini, lalu kita akan jahit satu persatu.
bagian 3 aksesoris kecil ini juga sama, kita jahit juga. Ini bagian rumus lubang suara. Ini setelah kita jahit, saya contohkan untuk pembuatan bagian senarnya. Caranya seperti ini. Masukkan ke bagian bulat kecil di bagian tengahnya, lalu kita tarik ke atas. Dihitung, disesuaikan saja. Seperti ini, lalu kita akan ambil dari bawah, dipaskan lubangnya, lalu masukkan ke bagian lubang yang sama seperti ini. Lalu kita lanjut ke bawah lagi, lanjutkan hingga akhir sampai bawah. Jika sudah selesai, selanjutnya kita ukur bagian dalamannya. Ini busa atinya atau foam eva, kita kurangi setengah senti kira-kira dari bagian rajutannya seperti ini. Lalu selanjutnya kita tambahin furingnya seperti ini. Yang belakang saya gunting sedikit-sedikit agar bisa dilem gitu ya, bisa berbentuk setengah lingkaran seperti ini. Selanjutnya kita jahit bagian belakang keliling, lalu pembuatan bagian saku hingga sini ya. Caranya hampir sama pembuatan bagian depan, hanya beda di bagian awal. Kalau depan belakang kan 31 rantai, kalau bagian saku hanya 29 rantai. Ini bagian rumus untuk saku belakangnya. Lanjutkan seperti ini. Ini cara pembuatannya ya. Simak baik-baik. Lanjutkan, ini kanan kirinya juga sama. Jika ada kesulitan bisa tuliskan di bagian kolom komentar ya. Ini saya beri furing dan resleting. Jika teman-teman kesusahan, nanti akan saya buatkan tutorial pembuatan sakunya. Lalu kita jahit seperti ini, lanjutkan hingga selesai. Jika sudah selesai menjahit, selanjutnya kita jahit bagian furingnya. Cara membuat furingnya sama seperti bagian depan tadi. Selanjutnya saya akan membuat bagian sampingnya. Ini menyesuaikan bagian lubang badan yang ada di tasnya. Kebetulan milik saya ini ada 160 lubang, jadi bagian sampingnya ada 160 baris. Seperti ini pola rumusnya. Jika sudah selesai di furing seperti ini bagian belakang ya. Ini bagian depan. Untuk pembuatan not baloknya ada di video selanjutnya ya. Ini bagian samping, alas dan sampingnya saya jadikan jadi satu. Selanjutnya kita pasang bagian aksesorisnya seperti pengait dan lain-lainnya. Sebelum memasang bagian pengaitnya ini kita jahit terlebih dahulu dan ukur bagian depan dan belakangnya. Sebelum dijahit ini ya, diukur seperti ini, pastikan tidak tinggi sebelah.
Jadi diukur terlebih dahulu, lalu kita jahit ke bagian belakangnya. Selanjutnya di bagian belakang kita beri tali, lalu dijahit di bagian bawah seperti ini. Maaf, ini harusnya menjahitnya sebelum difuring ya, jadi terlihat rapi, tidak seperti ini. Jika sudah dijahit semuanya, lalu kita akan menyambung bagian samping dan badannya. Ini kita ambil di bagian badan depan, ambil di bagian BLO, bagian helai benang yang bagian belakang, dan bagian sampingnya ini di FLO atau di bagian helai benang yang depan. Kita sambung dengan tusuk slip stitch. Ini masing-masing buat slip stitch di setiap lubang. Lanjutkan hingga selesai ya. Ini untuk bagian tali seperti ini, kita menjahitnya, kita merajutnya ini melompatin, jadi hanya dirajut bagian sampingnya saja. Buat slip stitch dikira-kira sesuai lebar talinya teman-teman. Jika talinya sudah terlewati, lanjut menyambung lagi ke bagian badan yang belakang. Caranya tetap sama ya, ambil bagian BLO dan FLO di slip stitch. Lanjutkan hingga selesai. Seperti ini hasilnya jika sudah terjahit semuanya. Selanjutnya pasang bagian resleting tasnya. Ini ada di video selanjutnya. Seperti ini hasilnya. Bagaimana, mudah kan? Jika videonya terlalu cepat atau ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.